kamu lagi ngomongin pocong ya. Ini pocong memang menjadi hal yang meresahkan warga. Kalau di Lembang dan di Bandung, pocong dioperasi Satpol PP karena keluarnya salah. Harusnya pocong keluar malam hari, ini siang hari untuk minta-minta ke setiap mobil yang lewat. Dan ini meresahkan warga, mengganggu kenyamanan dan ketertiban lalu lintas. Di berbagai tempat ada pocong yang dikejar warga karena menyuri kambing. Ada pocong yang ngetuk-ngetuk rumah dengan berbagai modus. Bisa modusnya adalah minta-minta, bisa modusnya pencurian atau perampokan, bisa modusnya main-main atau iseng. Tetapi ketiga-tiganya menurut saya meresahkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk melakukan patroli siskamling di lingkungan masing-masing. Ada grup WA yang bisa diaktifkan di setiap lingkungan warga. Ada alarm yang bisa dibunyikan saat ada sesuatu yang dianggap bahaya, termasuk pocong yang mengganggu kenyamanan warga. Ada kentongan kalau di desa-desa. Para Babinsa, Babin Kaptimas bisa terus bahu-membahu untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketenangan warga. Para Kapolsek, para Danramil bisa mendorong patroli. Para Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro di seluruh wilayah bisa terus menggerakkan seluruh kekuatannya menjamin kenyamanan dan keamanan warga. Setelah VT saya tembus di 1,3 juta tayang, barusan saya mendapatkan tanggapan respon positif dari Bapak Aing, yaitu Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat, mengenai isu teror pocong yang selalu meresahkan masyarakat. Dan buat pihak kepolisian, saya berharap juga dapat bekerja sama kepada masyarakat agar kami sebagai rakyat kecil atau masyarakat kecil dijauhkan dan dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Karena banyak sekali sekarang kejahatan yang merajalela karena mungkin terhimpit ekonomi ataupun yang lain sebagainya. Jadi buat teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh Nusantara, tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada terhadap kejahatan bisa jadi di sekeliling kita. Terima kasih. Respon ti Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi perihal masalah viralnya teror pocong. Imbau warga aktifkan lagi siskamling. Bisa nota apa siskamling? Peraku apanya? Ngaronda, aya kendi ngaronda di lumur-lumur teh. Namun anu cicing di komplek penta nomor satpam. Jadi mun anu nanaon-naon aneh-aneh, telepon satpam kita langsung dicek. Da masalahna ieu ku anu pocong-pocong ieu mah urang kudu sarieun soalna naon eta mah jelema ya pendapat pribadi urang nya eta mah jelema da soalna di nu salah video atau berita nu lain aya si pocong eta teh mau senjata tajam, jadi pasti eta mah anu niatna ngarampok atau dekeureuy ku iseng mau senjata tajam. Tak urang kudu hariwang soalna lain masalah ku setan eta mah lain setan jelema nu dek niat jahat. Matak kudu amun aya WA grup naon teh perkumpulan warga aktifkeun deui atau siskamling ngaronda pokok naon lah. Jadi teu mun aya anu karitu teh langsung bisa dicek ku lobaan. Tong ku sorangan-sorangan soalna eta mah bahaya imang ngingetan we ka kabeh teteh atau AA lah sakadulur-dulur kabeh kecelakaan. Kejadian malam Jumat tuh dia masuk lewat sini, dengar suara tuh. Emang anak saya belum tidur kan? Nah dia tidur di sini. Kok posisi mencurigakan? Posisi anak lagi di mana? Lagi di sini nih. Tempat tidurnya kan ada dua nih, di bawah. Nah dia naik ke atas. Ke atas. Berarti ngelihat dari sebelah ventilasi sini. Iya betul. Ngelihat ke arah sini jalan. Pertama nih sini ya? di sini dulu. Si pelaku. Si pocongnya ngetok 3 kali, ngetok jendela ini. Dia kaget dong. Langsung dia ngintip dari atas. Nah ada motor lewat. Berapa motor Mbak? 1 motor tapi 2 orang. Orang lewat aja. Orang lewat aja. Dan akhirnya dia tidak jadi. Lagi nggak jadi keluar. Terus setelah beberapa menit anak saya beraniin keluar buka pintu. Nah posisi di sini kan, dia fotoin begini. Dia fotoin kan, yang pocong berdiri itu di jalan. Nah terus dia ngintip lagi ke sini, ada 2 juga, tapi ke arah berlawanan. Nah, jadi totalnya 3 orang. Nah taunya dia bawa senjata tajam dari mana? Nah yang malam
satunya. Oh, 2 kali kejadian. Kejadian di sini. Iya, senjata tajamnya tuh diunjukinnya malam Jumat apa malam Sabtu, pokoknya anak aku cerita itu ada motor, dia nunjukin supaya motor itu takut gitu, dia menjaga diri dia juga kali. Katanya sempat mati listrik juga. Belum sempat, itu karena ketahuan yang motor Oh, lewat itu, yang malam Jumat itu ya? Jumat, yang malam Sabtu itu motor lewatnya 2 kali. Makanya dia duduk kan, ngumpet kan di sini, biar dia nggak kelihatan orang lewat. Nah, sempat pas mau mati listrik hari apa itu? Malam Sabtunya. Malam Sabtu pas kejadian kedua. Kejadian kedua masuk lagi lewat pagar itu juga sama, ngetok pintu, habis ngetok pintu, nah dia mau berniat matiin ini. Tapi motor lewat. Rame banget, viral banget berita soal teror pocong bergolok dan pocong keliling. Aku akan kasih tahu fakta dan hoaxnya tuh seperti apa sih sebenarnya, karena ini udah beredar di mana-mana dan udah meresahkan warga. Saking viralnya sampai ada netizen yang komentar, dia bilang, ini pocong kayak kebelet banget nih jadi pocong beneran. Karena kan seperti yang kamu tahu mungkin atau yang belum tahu, bahwa ini adalah pelaku perampokan gitu ya, menggunakan sajam dan golok gitu ya di cerita tersebut, di narasi video tersebut. Nah, kejadiannya itu tuh di daerah Tangerang, ada di Cipondoh, Rajek, Sepatan sampai dengan Teluk Naga. Faktanya teror kriminal yang pocong itu hoax ya. Jadi pernyataan dari Kapolseknya, Kapolsek Cipondoh AKP Yuda Prakoso, dia bilang sebenarnya itu adalah hasil rekayasa. Jadi polisi itu sebenarnya juga sampai saat ini tetap ya, biarpun memang hasilnya nihil ketika dicek-cek, tapi polisi minta untuk masyarakat tetap waspada ya terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Jadi biarpun ini adalah hoax, tapi tetap jaga-jaga dari si pocong ini. Terus satu lagi, warga di Ciputa Timur juga resah banget karena melihat ada 2-3 pocong itu duduk dan berkeliaran di malam hari. Nah, indikasinya takutnya ada si pocong bergolok itu tadi yang nanti akan ngerampok. Ternyata faktanya itu adalah pengamen yang berkostum pocong yang lagi istirahat aja, lagi minum di warung. Aduh, dibuat ya di video itu, dibuat sedemikian rupa lah gitu ya, di framing biar tuh kesannya nakutin, menyeramkan. Aduh, jangan deh ya kita gampang percaya ya hanya karena kata viral gitu. Karena bahaya banget kalau apa yang disaksikan kita tonton ternyata adalah hoax. Amit-amit ya kalau sampai banyak yang percaya dan akhirnya terprovokasi. Kebayang gak sih dari video tersebut pasti kan banyak yang percaya ya. Terus akhirnya melihat pocong pengamen, padahal itu pengamen lagi cosplay jadi pocong. Terus akhirnya kena amukan massa gara-gara hoax di sosmed. Waduh, gara-gara cuma video gitu pocong perampok. Bahaya banget ya, bener-bener serem ya kalau kita asal posting, asal percaya yang viral-viral di sosmed. Dampaknya tuh bisa seberbahaya itu. Pokoknya cek dan recheck dulu ya guys. Wajib kita mempertanyakan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian tentang mengenai teror yang ada di negara kita saat ini, yang sangat meresahkan masyarakat. Karena hukum di Indonesia ini terkadang kala terbalik. Yang benar akan disalahkan, yang salah akan dibenarkan. Karena kebanyakan sudah terjadi teman-teman ya. Mungkin pada masih ingat ya tentang kejadian di Jogja. Begal teraniaya, justru yang menjadi korban yang menjadi tersangka. Dan juga banyak juga kasus-kasus tentang hukum di Indonesia yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan juga saya berharap kepada pihak kepolisian agar secepatnya memperbaiki kinerja penegak hukum di Indonesia. Karena masyarakat itu hanya bisa mengadu kepada penegak hukum dan tidak bisa. Pesan terbuka untuk Kepolisian Republik Indonesia ataupun penegak hukum yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Karena saat ini banyak sekali opini-opini maupun teror-teror pocong yang ada di negara kita. Jika kami sebagai masyarakat kecil Indonesia yang tidak tahu hal-hal hukum, jika mana kami melakukan hal-hal yang tidak bisa dikontrol atau dikawal, karena yang kami hadapi saat ini adalah pocong yang meneror masyarakat. Jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sampai menghilangkan nyawa,
apakah kami yang melakukan hal yang seperti itu akan dipidana atau tidak? Mohon dijawab.